Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-49 hingga 56 dari surah Al-Hijr, yaitu 8 ayat yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut adalah supaya Rasulullah menyampaikan kabar, menyampaikan berita kepada hamba-hamba Allah, kepada orang-orang beriman. Dua kabar penting. Dua kabar penting itu adalah pertama tentang Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan tentang Allah yang memiliki azab yang pedih, yaitu bagi yang tetap melakukan kemaksiatan, tidak mau bertaubat, maka siksaan Allah amatlah pedih. Itu kabar pertama. Kabar kedua, Allah memerintahkan Rasulullah supaya menyampaikan kabar tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu yang mungkin tidak dapat difahami oleh akal manusia, disebabkan karena mungkin yang berlaku itu bukan perkara yang biasa, perkara yang luar biasa, yaitu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan anak ketika usia beliau sudah lanjut, dan istri beliau yaitu Siti Sarah bukan hanya lanjut usia tetapi juga mandul, tidak bisa melahirkan, namun dapat anak, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Ketika itu usia Nabi Ibrahim 112 tahun, dan Siti Sarah pula wanita yang lanjut usia dan mandul tetapi dapat melahirkan anak, yaitu Nabi Ishaq yang memiliki pengetahuan yang luas ketika ia sudah mulai remaja dan dewasa. Nah, jadi dua berita atau kabar penting itu adalah tentang Allah. Kedua-duanya tentang Allah. Yang pertama tentang Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang dan yang memiliki azab yang pedih. Kemudian tentang Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita ketika mempelajari ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah, maka kita berharap mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah, kemudian semakin teguh keyakinan kita kepada Allah, karena kita mengenal Allah yang maha berkuasa. Kemudian apabila kita umpamanya kita manusia biasa, pasti melakukan kesalahan dan kekhilafan. Mungkin kita tergelincir disebabkan karena kelalaian,
maka jangan sedih, jangan berduka cita. Segera bertaubat kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh, karena Allah Maha penerima taubat, maka hati akan kembali tenang. Kemudian apabila kita telah melakukan kesalahan, maka jangan berani untuk melakukan kesalahan yang berikutnya pula, atau berterusan dalam melakukan kesalahan. Apa sebab? Sebab Allah memiliki siksaan yang pedih bagi sesiapa yang enggan untuk bertaubat kepada Allah dan tetap berani untuk melakukan kemaksiatan. Maka pelajaran bagi kita adalah akan merubah sikap kita ketika kita menjalani hidup, yaitu ketika bertambah ilmu kita tentang Allah, maka akan berubah pula sikap kita sebagai hamba Allah, yaitu kita akan lebih berhati-hati, berwaspada, kita akan lebih merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kemudian hati kita menjadi tenang, disebabkan karena yang menguasai hidup kita adalah Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah dia pelajaran yang sangat berharga dari 8 ayat yang kita pelajari. Jadi kalau kita masukkan ke kumpulan ilmu, maka 8 ayat ini masuk ke ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu berkaitan dengan tauhid. Kita ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ada ilmu ibadah, syariat, ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Maka ayat yang kita pelajari ini masuk ke dalam kumpulan ilmu yang berkaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah, untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kita, akidah. Inilah dia 8 ayat yang akan kita pelajari. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang panjang dari ayat, kita akan membaca dan menterjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun qalu nubashshiruka qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Allah berfirman, Nabbi', kabarkanlah. Nah, ini bentuk perintah dari Allah kepada Rasulullah. Ibadi, kepada hamba-hambaku. Anni, sesungguhnya aku, aku Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Wa anna, dan sesungguhnya azabi, azabku, huwa, dialah azab, al-azabu, azab yang al-alim, yang pedih. Wa nabbi'hum, dan kabarkanlah kepada mereka, wahai Muhammad, an, tentang dhaifi, tetamu Ibrahim. Idh, ketika dakhalu, mereka masuk, alaihi, kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Faqalu, mereka berkata, salama, keselamatan, atau salam, atau mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawabnya, qala, Nabi Ibrahim berkata, inna, sesungguhnya kami, minkum, dari kamu, wajilun, takut. Nah, ini sudah diterangkan dalam surah Hud. Di sini diterangkan sebahagian saja, yaitu tentang ketakutan Nabi Ibrahim
karena tamu-tamu itu tidak mau memakan jamuan yang disuguhkan kepada mereka. Qalu, mereka berkata, tetamu Nabi Ibrahim itu berkata, la taujal, jangan kamu takut wahai Ibrahim, inna, sesungguhnya kami, nubashiruka, menyampaikan berita gembira kepadamu, bigulamin, yaitu kamu akan mendapatkan seorang anak alim yang memiliki ilmu yang luas. Qala, Nabi Ibrahim berkata, abasyartumuni, apakah kamu menyampaikan berita gembira kepadaku, yaitu aku akan dapat anak, ala ammassaniyal kibar, yang mana sekarang usiaku sudah lanjut. Fabima tubashirun, maka dengan apa kamu menyampaikan berita gembira akan menjadi kenyataan? Dengan apa itu? Dengan cara seperti apa berita gembira itu akan terlaksana? Sementara aku sudah tua, istri pun pula mandul. Qalu, mereka berkata, para tetamu itu berkata, basyarnaka, kami menyampaikan berita gembira kepadamu bil haq, dengan kebenaran. Ini memang betul dari Allah. Fala takum, maka janganlah kamu wahai Ibrahim menjadi minal qanitin, dari kalangan orang-orang yang berputus asa. Karena berita ini berita kebenaran dari Allah, maka apa yang tak bisa berlaku kalau Allah yang menetapkannya? Qala, berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, wa may yaqnatu, barang siapa yang berputus asa, mir rahmati rabbih, dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, tidaklah yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi tidak ada alasan untuk berputus asa. Tidak boleh orang-orang beriman kepada Allah yang maha berkuasa untuk berputus asa. Kalau berputus asa juga bermakna telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena orang-orang beriman tidak mengenal putus asa. Apa yang tak bisa berlaku kalau Allah yang maha berkuasa yang memberlakukannya? Kita baca dari awal ayat, kemudian nanti selepas kita baca terjemahannya langsung, baru kita pindah ke tafsir. Kabarkanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Dan kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang tetamu Ibrahim ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim, atau masuk menjumpai Nabi Ibrahim, maka mereka berkata, mereka berkata, salaman, yaitu keselamatan atasmu wahai Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kami darimu takut, darimu merasa takut. Mereka berkata, jangan kamu takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami menyampaikan berita gembira kepadamu bahwasanya kamu akan mendapatkan seorang anak yang memiliki ilmu yang luas. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu menyampaikan berita gembira kepadaku sedangkan aku sudah lanjut usia? Maka dengan apakah akan terlaksana berita gembira itu? Atau dengan cara bagaimanakah berita gembira itu akan terlaksana, bahwasanya aku akan dapat anak di usiaku yang sudah tua ini? Mereka berkata, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan kebenaran wahai Ibrahim, maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, dan tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari Tuhannya, kecuali orang yang sesat. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan tentang azab Allah yang amat pedih. Kemudian tentang kemaha kuasaan Allah yang boleh jadi
memberlakukan sesuatu di luar kebiasaan. Dengan demikian, maka 8 ayat yang kita pelajari ini hendaknya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat hati kita menjadi tenang. Karena semakin kita mengenal Allah yang Maha Berkuasa, semakin tenang kita dalam menjalani hidup ini. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini menerangkan tentang penghuni neraka, kemudian penghuni surga. Siapa penghuni neraka? Penghuni neraka adalah orang yang tidak mau mengikuti petunjuk, orang yang tidak menempuh jalan yang benar. Nah, orang yang menyimpang dari jalan yang benar itu adalah penghuni neraka. Lalu orang yang memelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang bertakwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, mengikuti petunjuk, dan meninggalkan atau menjauhi larangan Allah, maka disediakan untuk mereka surga. Jadi ada orang-orang yang melanggar, mereka adalah penghuni neraka, dan ada orang yang memelihara diri, mereka adalah penghuni surga. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini yaitu sebenarnya menyambung ayat yang sebelumnya, yaitu penghuni surga itu dari kalangan manusia, yang manusia itu sifatnya adalah lupa, lalai, lemah, kemudian memiliki hawa nafsu, mengikuti kehendak hawa nafsu, maka melakukan kesalahan. Kullu bani adama khata, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Nah, penghuni surga itu adalah bukannya tak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ada harapan, meskipun kita ini, karena kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau bukan Nabi, bukan Rasul, maka pasti melakukan kesalahan. Nabi dan Rasul terjaga, terpelihara dari melakukan kesalahan, maksum. Tapi kalau kita manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Tapi jangan membuat kita menjadi sedih apabila kita telah melakukan kesalahan. Saya ini sudah banyak dosa, Ustaz, macam-macam kesalahan saya lakukan, bahkan dosa besar pun, dosa-dosa yang besar telah saya buat, kesalahan-kesalahan yang besar sehingga saya mendapatkan dosa yang besar. Nah, rasanya inilah masa lalu saya ini, macam mana mungkinkah saya ini akan masuk surga? Seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jawabannya bisa. Mengapa tidak? Apa sebab? Sebab apabila orang-orang yang berdosa itu bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Maha Penerima taubat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu maknanya adalah pengharapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, at-targhib, yaitu yang membuat kita menjadi berharap kepada Allah. Tetapi kehidupan seorang mukmin itu tidak hanya berharap saja, tetapi juga mesti memiliki rasa takut. Jadi antara harap dan takut. Maka untuk menerangkan, untuk mendatangkan rasa takut itu, maka Allah menerangkan bahwasanya Allah memiliki azab yang pedih, yaitu apabila melakukan kesalahan, maka jangan berterusan melakukan kesalahan. Jangan berani-berani melakukan kesalahan. Jangan merasa tidak bersalah dalam melakukan kesalahan, sehingga tak terfikir untuk bertaubat kepada Allah, tak mau bertaubat. Apa sebab? Sebab siapa yang melakukan kesalahan kemudian dia tidak mau bertaubat, maka dia berdosa, dan setiap yang berdosa itu pasti akan disiksa. Allah memiliki siksaan yang pedih. Ini melahirkan rasa takut. Jadi
Kehidupan seorang mukmin itu adalah bainal khaufi war raja, bainar raja'i wal khauf, yaitu antara harap dan takut. Harap masuk ke dalam surga, takut masuk dalam neraka. Ayat sebelum ini kan tentang surga dan neraka. Harap masuk ke dalam kumpulan penghuni surga. Harap masuk kumpulan penghuni surga, itu harap. Kemudian takut kalau kita ini salah seorang dari penghuni neraka. Nah, jadi kehidupan kita ini adalah bainal khaufi war raja, bainar raja'i wal khauf, antara harap dan takut. Kalau harap saja manusia jadi lalai, kalau takut saja manusia menjadi sengsara, menderita, terbeban. Maka dua-dua sekali. Nah, ini kaitan antara ayat yang kita pelajari dengan ayat yang sebelum ini. Umpamanya lagi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kaitan lagi dengan al-khauf war raja. Nabi Ibrahim alaihissalam takut kalau tak dapat anak. Kalau tak dapat anak, meninggal dunia, tak ada yang melanjutkan perjuangan. Habis perjuangan sampai pada diri Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim berharap kalaulah Allah memberikan anak. Anak itulah yang akan melanjutkan perjuangan, menyampaikan dakwah. Nah, Nabi Ibrahim antara takut dan harap. Takut tak dapat anak, harap dapat anak. Dua-dua sekali. Nah, takut tak dapat anak karena usia dah lanjut. Istri pula mandul. Harap dapat anak, dan apabila mengenal Allah yang Maha Berkuasa, maka tetap berharap kepada Allah. Tak akan mungkin seorang yang mengenal Allah yang Maha Berkuasa akan berputus asa. Saya dah tua, mustahil lah saya ini akan dapat anak. Mana ada yang mustahil kalau Allah yang memberlakukan? Mungkin dalam pandangan kita mustahil lah wanita mandul melahirkan. Tetapi apabila Allah yang berkehendak, yang mandul pun bisa melahirkan. Allah perbaiki rahimnya sehingga bisa mengandung. Seperti istri Nabi siapa? Ini Nabi Ibrahim ceritanya ini. Sebelum ini istri Nabi Zakaria alaihi salam. Wa aslahna lahu zawjahu, yaitu Allah perbaiki rahimnya sehingga bisa mengandung. Oh, berarti ayat-ayat yang kita pelajari ini, apabila kita lihat dari sisi takut dan harap, ayat ini menerangkan tentang kita takut kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama juga berharap kepada Allah. Ini namanya at-tawassut wasatiyah, yaitu pertengahan. Tidak berharap saja dan tidak pula takut saja, dua-dua sekali. Inilah ayat yang akan kita pelajari. Nampak kita kedudukan ayat ini, meskipun 8 ayat cukup panjang, tapi karena pendek-pendek kita dapat poinnya, yaitu ayat ini tentang 2 berita penting yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Kita ini adalah hamba-hamba Allah supaya kita lebih mengenal Allah, yaitu 2 berita penting itu tentang Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan memiliki azab yang pedih, dan Allah yang Maha Berkuasa yang kekuasaannya di atas segala-galanya, artinya di luar hukum kebiasaan. Kalau Allah berkehendak untuk memberlakukannya, maka akan berlaku meskipun di luar kebiasaan, seperti yang berlaku pada diri Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Poin penting sudah kita dapat, maka kita ingin berlama-lama dengan Al-Quran ini karena kita ingin menikmati kebersamaan dengan Al-Quran ini. Karena ada yang menyebutnya Al-Quran ini juga sebagai hidangan. Jadi sekarang ini sedang menyantap hidangan kita sekarang ini. Maka semakin lama kita bersama dengan Al-Quran sebagai hidangan, maka semakin senang, semakin suka kita. Bahkan tak kenyang-kenyang kita menyantap ayat-ayat Al-Quran ini, karena kandungan yang ada dalam ayat sangat bernilai tinggi untuk kehidupan kita. Buahnya adalah hati kita akan menjadi tenang,
tak perlu risau. Allah bersama kita. Allah bersama kita itu Allah yang Maha Pengampun bersama kita, Allah yang memiliki azab yang pedih bersama kita. Jadi kalau ada musuh yang mengkeji, menghina, mengolok-olok kita, dan kita lihat hidupnya senang-senang saja dan semakin menjadi-jadi kezaliman yang dia lakukan, jangan sedih, sesungguhnya Allah memiliki azab yang pedih. Mudah bagi Allah untuk menenggelamkannya kalau Allah berkehendak. Siapa yang ditenggelamkan di Laut Merah? Fir'aun. Mudah bagi Allah untuk membenamkannya ke perut bumi, meskipun dia kaya raya, memiliki harta yang banyak sekalipun. Siapa? Begitulah kira-kira apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat 49, Nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, kabarkanlah. Nabi, naba'a, nabaun itu adalah berita, bukan berita biasa. Nah, kalau berita biasa perkataannya adalah khabar, khabarun, itu berita biasa. Tetapi kalau nabaun itu adalah berita yang besar atau berita yang sangat penting sekali. Umpamanya ketika dalam surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba. An-Naba itu berita besar. Umpamanya tentang kiamat, itu berita besar itu. Tentang kehancuran langit dan bumi ini. Langit meleleh. Sekarang ini langit terjunjung, tapi nanti di hari kiamat langit ini akan meleleh seperti timah besi yang dipanaskan. Kemudian bumi yang kita huni ini sekarang tenang, terasa kita tak ada apa-apa. Kalaupun ada gempa sekali-sekali aja. Tapi kalau nanti di hari kiamat bumi ini hancur, gunung-gunung itu akan terlepas dari bumi ini dan akan berterbangan kecil-kecil seperti debu yang berterbangan. Nah, ini dahsyat. Ini berita yang besar. Maka berita yang besar seperti ini digunakan kata naba. Nah, di dalam ayat ini untuk memberitakan tentang Allah yang Maha Pengampun, Allah menggunakan kata Allah yang Maha Pengampun itu adalah berita, wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, dan itu adalah berita yang besar. Jadi berita tentang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah yang memiliki azab yang pedih, itu adalah berita besar. Nah, berarti jangan sampai kita orang-orang beriman tidak mendapatkan berita itu. Itu berita penting. Kalau berita tentang umpamanya kejadian di belahan bumi mana, umpamanya ada banjir di situ, umpamanya ada angin kencang, ada kecelakaan lalu lintas, itu berita-berita biasa. Berita yang luar biasa adalah tentang Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tentang Allah yang memiliki azab yang pedih. Berita itu. Jadi jangan salah kita di dalam prioritas ketika mendengar berita. Berita-berita yang tak penting menghabiskan masa kita. Berita tak penting tentang kesebelasan di Eropa sana yang bertanding dengan kesebelasan yang lain, pemain ini dijual, dibeli oleh klub ini. Berita yang tak penting. Tak tahu pula tentang Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu berita yang lebih penting. Maka untuk mengingatkan manusia, Nabi, sampaikan berita penting ini. Ini yang penting, prioritas dari berita-berita yang lainnya. Ibadi, hamba-hambaku, Anni, sesungguhnya aku, ini dia beritanya. Sesungguhnya aku di sini Allah Subhanahu wa taala, Anal Ghafur, aku adalah Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Apabila mengenal Allah yang Maha Pengampun, maka bersegera memohon ampun kepada Allah. Dan Allah setiap malam di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia ini menanti dari hambanya mana yang meminta ampun. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia ini menanti, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, ada tak yang minta ampun, aku akan ampuni. Hal min taibin fa'atubu ilaih, ada tidak yang bertaubat, aku akan terima taubatnya. Hal min sa'ilin fayu'tasu'luh, ada tidak yang meminta, aku akan beri. Maka kita pula jangan habiskan masa malam itu hanya untuk tidur saja.
maka bangun jugalah untuk 2 rakaat, 4 rakaat, kalau bisa lebih dari itu, kalau bisa panjangkan lagi, lama-lamalah berada di malam, di sepertiga malam yang terakhir, turun keberkahan di malam itu. Nah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita dihapuskan, dan dalam keadaan hati bersih suci itu, kalau kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wa anna azabi wal azabul alim, dan sesungguhnya azabku itulah azab yang pedih. Nah, setelah Allah menyampaikan berita gembira, Allah menyampaikan pula ancaman, isinya peringatan, yaitu kalau tidak mau juga meminta ampun sementara tetap melakukan kemaksiatan, maka azab Allah amatlah pedih. Allah pasti akan mengazab. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, pasti juga akan melihat balasannya. Nah, ini ayat 49 dan 50. Itu berita pertama, kabar pertama. Kabar kedua tentang tetamu Nabi Ibrahim, yang juga menyampaikan berita tentang Allah yang maha berkuasa, yang memberikan anak kepada Nabi Ibrahim di usia Nabi Ibrahim sudah lanjut. Wa nabbi'hum, dan kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad, an, tentang dhaifi Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim. Nah, tetamu ini tetamu yang khusus, bukan tamu yang biasa, karena tamu ini adalah dari kalangan para malaikat. Hanya saja Nabi Ibrahim pada awalnya tidak mengenali itu adalah malaikat, maka disebut qaumum mungkarun. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim tidak mengenali siapa mereka itu. Mungkarun maknanya tidak mengenal. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai yang pemurah, yang menghormati tetamu, maka Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi, Nabi Ibrahim pergi ke belakang, faja'a bi'ijlin thamin, datang lagi ke depan menjumpai tetamunya dengan menyediakan hidangan, yaitu ijlin, daging sapi, samin, yang gemuk, maknanya banyak, bukan potongannya kecil-kecil, enggak, potongannya besar-besar, sebagai memuliakan tetamu. Tetamu itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim, idzakhalu alaihi, yaitu ketika mereka masuk bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim persilahkan untuk duduk di rumahnya. Faqalu, tetamu itu masuk, salama, mereka mengatakan salam. Salama ini berbaris di atas karena dia maf'ul mutlak, yaitu tetamu itu yusallimuna ala Ibrahim salama, yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salam ini sejak dahulu lagi, dan adalah syariat apabila bertemu sesama kita, kita mengucapkan salam. Tapi sayangnya kita hanya kadang-kadang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Kepada orang yang tak kita kenal, kita tak ucapkan salam. Nah, sebenarnya ucapan salam itu kepada siapa saja yang kita kenali sebagai orang-orang beriman. Meskipun kita tidak mengenalinya siapa, pakai songkok dia nampaknya, hitam keningnya, ini orang beriman lah nih. Jumpa di masjid umpamanya, atau di tanah suci, ini orang Islam lah. Kalau bukan Islam, tak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi kalau Muslim, maka ufsus salam bainakum, yaitu tebarkanlah salam di antara kamu. Malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Mana yang lebih patut, Nabi Ibrahim yang mengucapkan salam? Nabi Ibrahim tuan rumah, kemudian tetamu itu yang menjawab salam, atau tetamu itu yang mengucapkan salam, Nabi Ibrahim yang menjawab?
Maka adab dalam mengucapkan salam yaitu orang yang bertamu yang mengucapkan, tuan rumah yang menjawab. Nah, itu adab. Begitu juga orang yang berdiri mengucapkan salam, orang yang duduk menjawab. Orang yang sedikit mengucapkan salam, orang yang banyak menjawab. Nah, itu adalah adab. Orang yang kecil, anak muda yang mengucapkan salam, yang tua yang menjawab. Nah, ini malaikat yang mengucapkan salam karena mereka sebagai tetamu. Qala Nabi Ibrahim berkata, inna minkum wajilun, sesungguhnya kami darimu takut, kami merasa takut kepadamu. Tak ada disebut di sini Nabi Ibrahim menjawab salam, tetapi ada di dalam ayat yang lain. Jadi ketika kita memahami satu kisah di dalam Al-Quran, jangan fahami di satu tempat ini saja, enggak, kumpul-kumpulkan dia di tempat lain. Ada juga di surah Az-Zariyat tentang kisah malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Di surah Hud juga ada tentang malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menjawab salam para malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna minkum wajilun, sesungguhnya kami darimu merasa takut. Mengapa Nabi Ibrahim merasa takut? Di dalam ayat ini tak disebutkan, tetapi di surah Az-Zariyat ada disebutkan, yaitu Nabi Ibrahim menyediakan hidangan. Di surah Hud juga Nabi Ibrahim menyediakan hidangan. Kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka itu tak menjamah jamuan itu, tangannya diam saja, tangan tetamu tuh, maka Nabi Ibrahim merasa takut. Ini orang ini berniat baik enggak nih datang ke rumah saya ini? Karena kalau tidak mau menjamah makanan berarti ada niat lain ini. Maka Nabi Ibrahim menjadi takut. Nah, muka Nabi Ibrahim yang takut itu diketahui oleh para malaikat. Maka sambungannya la taujal. Qalu la taujal. Malaikat berkata, jangan kamu takut. Di dalam ayat yang lain, la takhaf, jangan kamu takut wahai Ibrahim. Nah, kapan hilang rasa takut pada diri Nabi Ibrahim? Di dalam ayat yang lain, di surah Az-Zariyat, Nabi Ibrahim diberitahu oleh malaikat, inna ursilna ila qaumi Lut. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami ini adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum Lut. Jadi sebelum sampai ke kampung kaum Lut, kami singgah dulu ke rumahmu wahai Ibrahim. Kami ini malaikat. Setelah malaikat itu memberitahukan tentang mereka, bahwasanya mereka adalah malaikat utusan Allah, maka barulah Nabi Ibrahim tenang. Maka kita untuk menenangkan orang lain, kenalkan diri kita siapa. Jangan langsung-langsung saja kita tak kenal siapa, takut kita, orang lain bisa jadi takut. Nah, nelpon begitu juga, Pak, saya ini, jadi orang yang menerima telepon itu mengenal siapa kita. Tolong Bapak transfer uang 10 juta sekarang juga, takut kita, siapa ini orang ini. Beritahu, oh rupanya, kenalkan diri siapa, maka akan hilang rasa takut. Nabi Ibrahim memperkenalkan, Nabi Ibrahim mendapat tahu tentang tetamunya itu karena tetamu itu memperkenalkan dirinya. Inna, sesungguhnya kami, ursilna, kami diutus, ila qaumi Lut, yaitu kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, untuk membinasakan mereka. Apa yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut itu? LGBT. Ya itu dia. Yaitu laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, akhirnya Allah binasakan semua tanpa terkecuali. Satu pun tak ada yang terselamat. Karena perbuatan itu perbuatan yang keji, fahisyah, lebih keji dari zina lagi. Karena binatang pun tak buat perbuatan macam itu. Ada nampak kucing jantan dengan kucing jantan buat kerja seperti itu? Tak ada. Tapi kalau manusia melakukannya itu lebih keji dari binatang, menyalahi fitrah yang suci. Ya, qalu, mereka berkata, la taujal, jangan kamu takut wahai Ibrahim, inna nubasyiruka bi ghulamin alim,
Sesungguhnya kami menyampaikan berita gembira kepadamu. Jadi kami singgah ke rumahmu ini. Sebelum kami sampai ke kaum Lut itu, kami mau menyampaikan berita gembira kepadamu, yaitu bighulamin, kamu akan dapat seorang anak alim yang memiliki ilmu yang luas. Nah, pada masa itu Nabi Ibrahim sudah usia lanjut. Istri Nabi Ibrahim pula mandul. Kemudian mendengarkan berita akan dapat anak. Jadi bagaimana kita suasana hati, suasana jiwa ketika itu? Bisa dipercaya tak ini ya? Tapi yang menyampaikan berita ini adalah para malaikat. Maka malaikat berkata, qalu basyarnaka bil haqq, kami menyampaikan berita gembira ini kepadamu dengan kebenaran. Ini betul berita ini dari Allah yang Maha Berkuasa. Nah, jadi Nabi Ibrahim percaya karena yang menyampaikan berita itu adalah para rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan para malaikat. Hanya saja Nabi Ibrahim meminta penjelasan dari mereka. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubasyirun. Apakah kamu menyampaikan berita gembira kepadaku bahwasanya aku akan mendapat anak di usiaku sudah lanjut ini? Bagaimana berita gembira itu bisa terlaksana? Ini maknanya bukan Nabi Ibrahim tak percaya, tetapi macam mana terlaksananya itu? Macam mana terlaksananya berita gembira itu kan baru berita, realisasinya seperti apa? Ini bahasa yang biasa kita dengar sekarang lah. Nah, macam mana saya bisa dapat anak? Aku kan sudah tua. Nah, bukan bermakna menolak kemahakuasaan Allah, enggak, itu diterima, tetapi teknisnya itu seperti apa? Ini kalau kita guna kata teknis lah, seperti apa? Nah, sementara istriku adalah mandul. Rupanya penyampaian malaikat itu didengar oleh Siti Sarah di belakang. Siti Sarah di belakang nguping rupanya apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Maka dikatakan dalam ayat yang lain bahwasanya Siti Sarah itu qaimah, berdiri, fadhahikat, tertawa. Jadi Siti Sarah itu juga tertawa. Apa sebab dia tertawa? Sebab apa mungkin saya akan melahirkan anak? A'alidu wa ana ajuz, apakah aku ini akan melahirkan sementara aku ini sudah tua? Wa hadza ba'li syaikha, ini suamiku pun juga syaikha, syekh. Syekh ini maknanya sudah lanjut usia. Inna hadza la syai'un ajib, ini adalah suatu yang ajib. Ini ajib maknanya ajaib. Ajaib itu aneh, ini aneh, ini mengherankan kalau ini berlaku. Maka rupanya terdengar oleh malaikat yang tetamu di hadapan itu perkataan Siti Sarah itu. Qalu, malaikat berkata, atajabina min amrillah, wahai perempuan, Siti Sarah maksudnya, apakah kamu merasa heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah, keberkahan Allah atasmu wahai ahlul bait, yang memiliki rumah ini, penghuni rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha Agung lagi Maha Mulia. Jadi rupanya ada percakapan juga ya. Ada percakapan antara malaikat dengan Nabi Ibrahim. Kemudian ada juga percakapan antara malaikat dengan siapa? Dengan Siti Sarah. Bahkan Siti Sarah ini ketika mendengar berita gembira dari malaikat itu sorratin, yaitu mengeluarkan suara seperti berteriak. Kemudian fasaqqat wajhaha, dia pukul-pukul pipinya, mukanya. Ini saya ini sadar enggak sekarang ini? Ini mimpi enggak ini? Nah, fasaqqat wajhaha. Jadi ya diterangkan atau digambarkan tentang suasana penyampaian berita gembira dari malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu basyarnaka bil haqq, malaikat berkata, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan kebenaran wahai Ibrahim, ini benar dari sisi Allah.
Maka fala takum minal qanitin, maka jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu bukannya berputus asa, tetapi karena pertanyaan Nabi Ibrahim tadi ingin mengetahui teknisnya seperti apa, seperti ada kesan seperti itu, maka malaikat langsung mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan termasuk ke dalam golongan orang yang berputus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, dan tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini betul, karena Nabi Ibrahim itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, semua ujian berhasil dijalani oleh Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim, yaitu di langit, di bumi. Tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. Supaya apa? Liyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah di antara hamba yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah. Jadi apabila ada perkataan Nabi Ibrahim bahwasanya bagaimana akan terlaksana berita gembira itu sementara aku sudah tua, kemudian istriku pula mandul, maka sebenarnya itu bukan karena Nabi Ibrahim tidak percaya, tetapi ingin mengetahui terperincinya itu seperti apa. Nah, sama sebelum ini tentang menghidupkan orang yang mati, bukannya tidak percaya Allah mampu menghidupkan orang yang mati, tapi bagaimana cara menghidupkan yang mati itu. Liyatma'inna qalbi, yaitu untuk menenangkan hati. Macam mana ya? Nah, kalau pada hari ini mungkin kita bertanya ke dokter, bagaimana dokter? Saya ini bisa saya dapat anak? Bisa, kata dokter. Kemudian kita tambah bertanya lagi, bisanya itu seperti apa dokter? Kan istri saya, kan saya, dokter itu sekarang ini ada teknologi canggih sekarang ini yang bisa membantu. Oh begitu. Jadi ada penjelasan tambahannya itu. Nah begitu juga dalam ayat ini, Nabi Ibrahim bukan membantah kemahakuasaan Allah, tetapi Nabi Ibrahim ingin mendapatkan penjelasan yang lebih panjang. Nah kita awali dengan keyakinan. Kemudian andaikan kita tidak mengetahui seperti apa pelaksanaannya dengan terperinci dari sisi Allah, tak perlu, dan jangan sampai meragukan keyakinan kita pula. Jadi keyakinan itu tetap ada pada diri kita. Maka umpamanya ketika kita sakit umpamanya, dan sakit kita parah, kemudian dokter pun pula sudah menetapkan ini tak bisa diselamatkan. Bapak ini kalau seperti ini 3 bulan lagi mungkin out, sudah berangkat. Nah, maka apabila dokter memberitahu, bukan dokter itu saja, kita pergi ke dokter yang kedua, second opinion. Pendapat yang kedua, rupanya pendapatnya sama, malah yang kedua ini tidak 3 bulan Pak, 2 bulan lagi. Maka kita pun semakin risau. Semua sepakat mengatakan kita akan mati dengan penyakit yang kita derita itu. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang mengenal Allah yang maha berkuasa menghidupkan dan mematikan, maka boleh jadi manusia mengatakan bahwasanya kita akan meninggal dunia. Apabila Allah menghendaki kita tetap hidup, maka umur kita panjang. Ada orang yang telah divonis 3 tahun akan mati umpamanya, sampai hari ini 10 tahun, 20 tahun masih hidup juga. Nah, bagaimana? Karena manusia boleh saja membuat kesimpulan, karena yang menetapkan itu adalah Allah, dan Allah menetapkan dengan kemahakuasaannya. Ya, ada orang yang menganggap bahwasanya tidak akan berlaku keajaiban. Tidak, ada kalanya keajaiban itu bisa berlaku di luar batas
kemampuan manusia untuk memahaminya. Oh, ini luar biasa ini. Ya, memang yang biasa-biasa itu manusia yang melakukannya. Yang luar biasa itu Allah yang melakukannya. Maka ada orang yang mati sudah koma berhari-hari di ICU. Dikatakan mati tidak, dikatakan hidup pun juga tidak. Dan dokter sudah tak bisa buat apa-apa, dah berserah diri aja. Tiba-tiba dia sadar. Kemudian dia menyapa orang yang masih hidup. Dokternya pun disapanya, "Assalamualaikum dokter." Dokter pula terkejut, ini hidup betul atau enggak nih? Ini luar biasa ini. Setelah diperiksa, tak ada persoalan lagi, bisa berlaku. Mengapa tidak? Nabi Ayub yang sakitnya itu sudah parah sekali, ke seluruh tubuhnya membusuk, bernanah, tak ada yang selamat dari tubuhnya. Dikatakan hanya lidah dan hatinya saja, karena lidahnya selalu berzikir, di hatinya ada keimanan kepada Allah, tapi lain dari itu dah busuk, tapi bisa kembali sembuh, sehat seperti semula. Mengapa bisa? Karena Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anni masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Nah, kalau Allah dengan kasih sayangnya, apa yang tak berlaku? Apabila Allah berkehendakkan sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inilah dia ajaran yang benar, jalan yang lurus, yang tidak memiliki kepercayaan ini, yang seperti ini kepada Allah yang maha berkuasa, merekalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Mereka biasanya orang-orang yang suka mudah untuk berputus asa. Inilah dia dua berita gembira, berita penting, berita yang sangat pokok sekali dalam kehidupan kita, berkaitan dengan kehidupan, yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha penerima taubat dan memiliki azab, dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.